Berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Haleluya, salam sejahtera bagi kita semuanya, umat yang dikasihi oleh Tuhan. Malam ini kita akan dengar firman Tuhan melalui renungan podcast Sosianik. Biarlah terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau terus mengajari kami dengan firman-firman-Mu. Engkau mau supaya hidup kami terus diubahkan menjadi lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami semuanya untuk dapat menikmati, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Malam ini firman Tuhan terdapat di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 22. 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 22. Di perikop daripada ayat ini, kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Mari kita baca firman Tuhan ini di ayat yang kedua saja. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yang menjadi tema renungan pada saat malam hari ini, menang karena intim dengan Tuhan. Raja Yosafat dikasih tahu ada laskar yang besar mau menyerang Yehuda. Dalam kondisi terdesak, lawan yang begitu banyak, posisi lawan yang semakin mendekat, otomatis membuat Yosafat takut dan gemetar. Dia beserta rakyat nggak tahu berbuat apa. Yang ada di akal pastinya bahwa pasukan itu besar, harus dilawan dengan pasukan yang besar juga supaya menang. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Yosafat dan bangsa Yehuda. Ketika Yosafat takut, dalam ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ketika Yosafat takut, ia mencari Tuhan, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saat Yosafat takut, keputusannya adalah mencari Tuhan. Dengan tegas, dengan yakin, ia menetapkan hatinya untuk mencari Tuhan. Karena dengan tinggal dalam hadirat Tuhan, ketika dia memusatkan hati dan pikirannya kepada Tuhan, sampai Tuhan berbicara kepadanya. Bukan sesuatu yang mudah, musuh datang, tetapi pilihan yang diambil Yosafat adalah ada dalam hadirat Tuhan dan menunggu sampai Tuhan berbicara kepada mereka. Namun apabila kita melihat dalam ayat 14
dan 15. Lalu Yehaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah jemaah. Dihinggapi apa? Dihinggapi roh Tuhan dan berseru, camkanlah, hai seluruh Yehuda, dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah sendiri. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Jangan takut dan terkejut, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Tuhan sendiri. Suatu keputusan yang tepat yang dilakukan oleh Yosafat adalah mencari Tuhan ketika dia takut. Yang berikutnya, apa yang dilakukan oleh Yosafat dalam ayat yang ke-4a, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Yosafat dan bangsa Yehuda meminta pertolongan Tuhan. Mereka merendahkan hati mereka, memohon kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-6 sampai 12, di sana dikatakan, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa, kuasa, dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu, itu untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu, dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sampai situ dulu. Mereka meminta pertolongan Tuhan dan mengatakan, kami akan tetap tinggal, berseru, memanggil nama-Mu, karena Tuhanlah yang memiliki kuasa, karena Tuhanlah yang besar. Bahkan dikatakan, nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Mereka mengatakan, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Perkataan Yosafat ketika dia meminta pertolongan kepada Tuhan tulus, sehingga membuat Tuhan tidak tinggal diam. Dalam ayat yang ke-17, Tuhan berjanji
bahwa bangsa Yehuda akan melihat kebesaran Tuhan. Mendengar kemenangan itu, Yosafat dan bangsa Yehuda merespon dengan percaya. Mereka sujud, menyembah, dan memuji Tuhan. Dalam peperangan ini, tidak usah kamu bertempur, itu janji Tuhan kepada mereka. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah, besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kami. Mereka meminta pertolongan Tuhan dan Tuhan menolong mereka. Yang berikutnya, saat Yosafat takut, dalam ayat 12 bagian B. Di sana dikatakan, saya baca dari ayat 12 semuanya. Ya Allah kami, tidakkah engkau menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Yang ketiga, ketika mereka takut, mereka mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Dalam peperangan hidup, jangan arahkan pandangan kita hanya fokus kepada yang dapat melemahkan kita. Hanya fokus kepada persoalan kita. Tapi arahkanlah pandangan kita hanya kepada Tuhan. Jangan arahkan pandangan kita kepada orang yang kita pikir dapat menolong kita. Tetapi arahkanlah pandangan kita hanya kepada Tuhan. Karena di sana ada kemenangan. Tadi kita sudah baca dalam ayat yang ke-17, kamu tidak usah bertempur, tinggal berdiri dan lihat Tuhan yang akan gantikan. Tuhan memberi kemenangan. Dalam ayat yang ke-22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Mereka apa? Terpukul kalah. Apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda dan Yosafat? Mereka bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian buat Tuhan. Jadi, ketika ada hal-hal yang sulit, naikkanlah sorak-sorai kita, naikkanlah pujian kita kepada Tuhan. Karena di situ ada kuasa Tuhan yang dapat bekerja. Bagaimana kemenangan itu dapat dinikmati oleh Yosafat? Karena Yosafat memiliki hubungan yang intim, yang dekat. Dia bergaul dengan Tuhan. Sederhana pun kata-katanya, ketika hal itu tulus di hadapan Tuhan, maka Tuhan mendengar, maka Tuhan melakukan, maka Tuhan mengerjakan dan memberikan kemenangan kepada Yosafat dan bangsa Yehuda. Jadi apapun keadaan kita, biarlah keputusan kita tetap mencari Tuhan, mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, berdoa,
bersorak-sorai kepada Tuhan, naikkan puji-pujian kepada Tuhan, karena itu menjadi senjata kemenangan atas setiap orang-orang yang bergumul kepada Tuhan, atas setiap orang-orang milik-miliknya Allah. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan berikan kemenangan kepada Yosafat, maka Tuhan pun akan berikan kemenangan kepada kami umat-umat Tuhan. Biarlah Tuhan, keputusan kami tetap mencari Tuhan, mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan, dan kami tetap mengangkat hati kami untuk terus menaikkan pujian kami kepada Tuhan, untuk terus bergaul lebih dekat, lebih intim lagi kepada Tuhan, karena kami tahu pertolongan kami datangnya daripada Tuhan. Berkati umat-umat Tuhan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang ada dalam beban-beban pergumulan hidup, kami tahu Tuhan sudah menolong. Berkati gereja Tuhan, biarlah di sini ada kemuliaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada urapan Tuhan terjadi atas gerejamu, atas kami semuanya. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku.